harus dijamin bahwa pemilihannya itu membawa nilai lebihnya, maksudnya adalah kelengkapan dari komposisi makro dari mikronya. Kebakaran speed dua ya naikin ya, orang lihat ya orang sampai kayak gini nih, jangan ya nguber supaya dapat berapa, supaya dapat 500 kalori 1 jam. Secara umum aja ini kan yang flat ya, yang flat dengan kecepatan 3,5 mile per hour, anggaplah berat badannya 60 kilo, 1 jam dia bakar antara 250 sampai 300 kalori 1 jam. Selesai, keluar satu porsi ini 320 kalori, nggak sampai 10 menit habis. Artinya kalau Anda hanya berdasarkan matematik nggak mungkin Anda lihat, karena kecepatan tubuh memasukkan dengan membakar kalori nggak akan kekejar. Ini 1 jam berpuluh-puluh ya, bertambah keringat dan air mata, yang ini ya sampai 15 menit selesai. Nah, apa yang terjadi? Ternyata di sini pembakaran kalori tidak hanya pada saat Anda latihan. Makanya nanti ada yang bilang post exercise, jadi laju pembakaran ya, peningkatan metabolisme Anda juga terjadi pasca latihan. Latihan tadi berapa? 1 jam. Berarti ada 23 jam berikutnya ya. 23 jam berikutnya tetap terjadi pembakaran. Bahkan pada intensitas tinggi itu bisa sampai 48 jam. Intensitas, kembali ya, intensitas adalah tingkat kesulitan, durasi adalah lamanya ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau pria, kita lihat nanti dibaca di sana ini ya, sebenarnya kita butuh fat itu cuma 3% untuk mempertahankan kondisi optimal. 3%, wanita ini kurang lebih 12%. Jadi jangan kurus-kurus, nggak sehat. Kita kan butuh lemak, betul. Tapi lemak yang dibutuhkan sebagai essential fat itu cuma 3% pada pria, 12% pada wanita. Kenapa? Disinilah yang kita katakan sebagai secara umum tubuh kita dibagi dua, yang disebut sebagai massa lemak atau fat mass dan massa non lemak atau fat free mass, atau sering disebut sebagai lean mass. Fat mass, lean mass. Oh, lemak jelas. Yang lean mass itu terbagi lagi. Ada organ otak, kaki, jantung dan seterusnya. Ada tulang, ada otot, ada cairan tubuh. Nah, ternyata yang paling menentukan metabolisme itu adalah jaringan organ. Dia ya secara total nggak sampai 7%, total dari berat organ, otak, ginjal, semua itu digabung itu nggak sampai 7% berat badan, tapi dia berkontribusi 60% dari massa metabolisme. Tapi kan Anda nggak bisa besarin organ, bisa kalau cancer. Makanya kalau ada orang bilang saya mau kurus, nggak mau olahraga, nggak mau diet, bisa. Cancer kan kurus ya, berpikir mau udah kurus. Cancer bisa. Hebatnya ya naik 1% aja metabolisme bisa naik sampai 60%. Orang cancer dia bagian kurus. Oke ya. Otot, apa yang terjadi? Ternyata otot sendiri atau skeletal muscle dia terdiri dari 3-40% dari muscle ini berat tubuh kita ya, berkontribusi 18-20% dari metabolisme. Kalau lemak dia 3-4% dari massa metabolisme. Kesimpulannya per gramnya atau per pounds ya, dia akan membakar ya, per pound lemak dia membakar 6-8 kalori per hari. Itu kondisi basal. Basal itu artinya yang nggak ngapa-ngapain, di luar olahraga, di luar kerja, itu namanya basal ya. Otot per poundnya dia bakar antara 30-50 kalori per pound. Artinya, nah ini hitung aja, sorry ya, kalau kita hitung dulu. Oke. Kalau kita lihat di sini orang dengan ini beratnya sama, tingginya kebetulan sama. Artinya apa? Body mass indexnya pasti sama. Yang beda apa? Lean body mass berarti basal metabolisme Anda meningkat 24 jam per hari, 7 hari per minggu.
Jadi jangan terus terpatok di 1 jam angka di treadmill. Bukan nggak penting, tapi ada yang jauh lebih penting yang disebut sebagai basal metabolisme. Nah, dari keempatnya tadi apa yang Anda bisa tingkatkan? Organnya meningkat. Nah, iya, besar jadinya ya. Tulangnya meningkat bisa? Bisa, tapi lama, butuh waktu. Bisa, kebangkitan bisa. Bisa, kan butuh waktu. Cairan tubuh bisa meningkat? Bisa, tapi kan kencing keluar lagi. Jadi yang bisa mempertahankan adalah jaringan. Bagaimana cara meningkatkannya? Salah satunya ya tadi. Bisa latihan catur. Ya, bukan ada prinsipnya. Ya makanya ada dalam prinsip olahraga spesifik adaptation of impulse demand. Dia akan beradaptasi secara spesifik terhadap impuls yang diberikan. Saya maunya kardio, saya sukanya kardio. Ya nanti dapatnya kebugaran kardiorespiratori. Ya itu adalah spesifik. Jadi aktivitas fisik dilakukan bukan hanya berdasarkan kesukaan, tapi kebutuhan. Butuhnya pelayanan apa? Bukan berdasarkan postingan. Postingan yang paling ngetren apa? Nah, itu susah jadinya ya. Disinilah peran Anda sebagai kader itu mengarahkan, kembali mengarahkan. Oke, lanjut. Ya, seperti ini kira-kira gambarannya. Yang tadi yang saya katakan dijadikan lemak jaringan otot. Jadi per pound lemak dia bakar 6 sampai 8 kalori per pound massa dia bakar 30-50 kalori dari 8 kali lipat. Oke, bayangkan seperti mobil, ya saya nggak usah sebut mereknya, yang 1500 sama 4500 cc. Pagi tidur, nggak usah jalan, diam aja, dipanasin ya 1 jam. Kira-kira yang mana yang habis duluan harga kali? Sisinya besar. Jadi dengan jaringan otot yang lebih besar, Anda duduk manis otot aja, Anda bakal kalori lebih banyak daripada orang yang gemuk. Nah ini treadmill. Ini bukan masalah Tuhan adil nggak adil, ya. Inilah ya faktanya begini. Dia makan lebih banyak, dia duduk manis aja, dia bakal kalori lebih banyak. Itu kenapa pentingnya? Pada saat kita memiliki basal metabolisme yang lebih banyak, Anda nggak perlu terlalu risau. Ya, kenapa? Karena Anda diam aja, nontonnya sudah bakal kalori lebih. Oke, intensitas sangat mempengaruhi kualitas ya dan hasil latihan. Pada lansia tidak hanya ya, tidak hanya tulang tapi juga otot. Ya, tidak peduli berapa usia, tidak ada kata terlambat. Kita lihat di sini. Ini salah satu excuse paling banyak. Selain tidak ada waktu apa? Saya sudah tua. Ya, kita juga beri excuse apa? Itu kepada Pak Tepong ya. Sudah almarhum di usia 90 ya kemarinnya hari yang lalu dan masih sangat aktif ya. Jadi belum meninggalnya karena apa? Nggak ada temannya ya. Jadi nggak ada yang ngobrol ya. Karyanya sudah meninggal semua ya. Oke. Sebenarnya baru saya ada putar satu film ke Pak Cep Henry. Itu putranya Yipman, namanya Yipchum. Ya, dia masih di usia 88 masih, kalau pernah nonton Yipman The Bold is Legend, dia usia 88 dan gerakannya masih atraktif di usia 88. Sekarang 94. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Ya ini ya, jadi di sini exercise tidak beraktivitas fisik ya atau physical inactivity ternyata sama berbahaya seperti merokok, diabetes dan sebagainya. Ini ada studinya. Ada regular vigorous. Ternyata aktivitas yang vigorous, tahu yang aktivitas intensitas moderat high itu yang memperpanjang usia, bukan yang tipis-tipis. Karena anak zaman now latihannya tipis-tipis katanya ya. Tipis kan? Iqbal. Ya kalau zaman dulu kan bohat or bohong kan gitu ya, bohat or bohong. Ya tapi jadilah terjadi bahwa ternyata benar bahwa aktivitas fisik terhadap intensitas sangat berpengaruh terhadap kita dengan ya bigger muscle. Ya. Jadi otot tadi bukan hanya sebagai komoditi Instagram. Tidak hanya Instagram itu, ya. Tidak hanya mendulang banyak like, banyak komen, tapi dia berkorelasi positif terhadap derajat kesehatan Anda. Pun kalau nanti mendapatkan follower yang lebih banyak itu bonus. Ya, followernya Mas Adi ya. Oke. Ya, ini di datanya saya baca ya. Artinya bahwa tidak ada sudah tua, jangan yang tepat. Bahaya kan gitu ya. Banyak dokter yang ngomong kayak gitu ya.
Oke, kita lihat sekarang. Ya, ini ya dari sarkopenia resikonya terhadap kesehatan tidak hanya osteoporosis terhadap sarkopenia. Nah ini penelitian bisa kalau memang ada ya misalnya Anda di debat, bila Anda di debat terus Anda merasa tidak confident untuk ini, silakan pakai metode. Ya, kenapa begitu? Karena dalam saintifik atau dalam ilmiah kita tidak pantang berdebat, kita tidak pantang argumen. Saran-saran atau perintah dari panen luteinizing hormon yang diproduksi oleh pituitary carrier. Balik di otak juga. Nah, ini yang jadi masalah apa? Pada saat tubuh mendapatkan testosteron dan sintetiknya, ya, turunannya sintetik kan sekarang ya kita tahu lah di dunia fitness binaraga begitu banyak drug abuse penyalahgunaan obat. Ya, rata-rata base-nya itu adalah testosteron, dasar rantai testosteron dengan sekian banyak turunan dan seterusnya ya. Dia akan mempengaruhi ini pituitary. Berarti LH-nya akan ditekan sehingga si testis tidak produksi testosteron. Sampai suatu titik karena nggak pernah kerja, apa yang terjadi kalau ototnya nggak pernah digerakkan? Atrofi, sama. Sel lipid di testis juga bisa atrofi. Ya, jadi saya mendapatkan case itu beberapa tahun yang lalu lah ya. Sudah mengecil, beneran mengecil. Ya, jadi testisnya itu tinggal seperti kelereng kecil. Itu sudah nggak bisa diperbaiki. Ya, jadi kalau dia ini ya nggak mau seumur hidup dia harus tergantung dari. Kalau ini kita lihat kortisol, ya. Di selama ini kortisol dianggap kambing hitam, black sheep, ya. Tadi kita jelaskan. Bukan sebenarnya tidak ada hal yang tidak berfungsi di tubuh. Hal buruk pun ada manfaatnya. Hal yang dianggap buruk pun ada manfaat. Ya, oke, nanti bisa di ini dulu. Nah, ini testis. Ya. Jadi tidak ada alasan seorang wanita takut latihan beban dan dikekang. Sepanjang Anda tidak punya testis. Ada wanita punya testis? Ada. Yang belum dioperasi pasti ya. Ada. Tapi kalau memang Anda real wanita, Anda nggak punya testis, tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena hormon testosteron yang Anda punya itu hanya diproduksi oleh ini yang tadi, si adrenal tadi. Nah, adrenal tadi tapi jumlahnya tidak sampai 5%. Itu yang akan membedakan. Mau dikasih latihan apapun, dikasih diet protein sebanyak apapun, wanita sepanjang dia tidak memasukkan zat-zat androgen dari luar, dia tidak akan menjadi pria. Ya, jadi tidak ada itu mitos istilahnya. Kalau nanti latihan saya kekar di mana dan seterusnya, mitos. Ya, sepanjang dia tidak memasukkan dari luar. Atau tadi wanitanya masih jadi-jadian, lain lagi ya. Masih jadi-jadian, beda lagi urusannya ya. Oke, kalau pada wanita yang kodratnya dari ovarium menghasilkan estrogen, progesteron dan seterusnya. Ya, ini lanjut aja. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah memanfaatkan 30 menit awal latihan dengan latihan intensitas moderat to high sedang tinggi untuk mendapatkan respon anabolik. Ya, fokuskan untuk yang bagian otot yang luas atau besar. Nah, ini yang terjadi pada saat Anda mulai latihan dari detik ke 0 sampai menit ke 0 sampai menit 30. Pada saat intensitasnya cukup terjadi lonjakan kadar growth hormone seperti growth hormone ya. Nah, lonjakan setelah 30 menit dia turun. Setelah 30 menit dia turun. Testosteron seperti growth hormone, tapi dia naiknya dikit. Kalau tadi kita lihat ini naiknya kan langsung tinggi, habis turun. Testosteron naik dikit terus turun. Nah, bedanya kalau testosteron recovery-nya naiknya itu justru pada fase istirahat. Ya, misalnya sekarang latihan tidur. Tadi salah satu, gimana cara tahu testosteronnya pria masih bagus atau enggak? Ciri-cirinya, coba. Nah, caranya, bukan tes lab ya. Kalau tes lab kan gampang ambil darah, oh ya, kadarnya sekian. Mimpinya biasa-biasa, smooth lah ya. Aku dulu lah ya. Itu salah satu tanda testosteronnya masih baik. Itu kenapa? Pada fase istirahat terjadi rebound dari testosteron.
Ya, jadi waktu latihan dia naikin dikit. Oke, lanjut. Sorry. Jadi itu kenapa kita katakan 30 menit pertama latihan itu adalah disebut the anabolic fase anabolik. Yang jadi masalah apa? Sering kita lihat datang, biasanya ngapain dulu? Ayo datang ya, kemana dulu biasanya? Treadmill, hidupin, TV, main HP, update status. Biasanya 3 hal itu ya. Biasanya rata-rata udah bilang 3 jam, 30 menit dan seterusnya. Lalu masuk ke latihan inti. Apa yang terjadi? Fase anabolik adalah pemanasan. Sebenarnya kan pemanasan itu kayak foreplay. Tahu ya foreplay ya? Pemanasan nggak perlu lama-lama, eksekusinya yang lama. Foreplay yang lama, eksekusinya sesaat. Sama latihan kayak gitu. Aduh. 5 menit masuk latihan inti. Ada setengah jam, foreplay, tiba-tiba pas eksekusi nggak sampai. Kan? Analog ya. Jadi ini yang 30 menit pertama. Tadi Mas Adi juga sudah sampaikan ya. Ini penting untuk dengan kondisi-kondisi tertentu puasa nggak habis sarapan dan seterusnya ya. Tapi ini secara umum saya katakan. Durasi ya antara 31 menit, 8 repetisi lah ya. Nah ini salah satu yang disebut sebagai lactate release ya. Tahu gimana rasanya, sensasinya? Ya Anda ngangkat misalnya kan 9 udah berat, 10 udah lebih berat lagi, 11 udah paling panas, kayak terbakar, burning sensation. Itu asam laktat kita lihat. Nah ternyata apa yang terjadi? Yang kata saya sebutkan tadi, gimana sih hubungan antara latihan, kadar growth hormone dan asam laktat? Yang tadi ya, ternyata apa? Berbanding lurus. Pada saat intensitas ditingkatkan, asam laktat naik, growth hormone juga naik. Pertama. Kedua, ini diteliti lagi. Pada orang dengan namanya McErley condition, pasien yang tubuhnya tidak bisa memproduksi asam laktat, ada kayak genetik. Ternyata apa? Dikasih latihan yang sama, yang orang normal, ya latihannya sama, yang satu kan tubuhnya bisa produksi asam laktat, yang analisis nggak bisa. Ternyata apa? Yang nggak bisa, growth hormonnya nggak naik. Padahal latihannya sama. Dari situ disimpulkan bahwa hubungan latihan terhadap meningkatkan growth hormone tergantung dari kadar asam laktat. Nah, oke. Testosteron. Ini diteliti. Yang ini dikasih, ya dipakai mencit ya, jadi disuntikan asam laktat di testisnya. Ini hewan coba, bukan manusia ya kan, gak enak kalau di testisnya disuntik ya. Dibandingkan dengan yang dikasih, jadi si tikusnya disuruh berenang, dilihat kadar growth hormonnya sama-sama naik. Ya, yang aktivitas fisik sama yang dikasih asam laktat di dekat testisnya sama-sama naik. Nah sekarang pertanyaannya, ya karena asam laktat dihasilkan dari kontraksi otot, berarti otot apa yang paling dekat sama testis? Paha. Itu kenapa puluhan tahun yang lalu sebelum pengetahuan ini dia, mereka mengatakan squat is the king of exercise. Karena begitu dia latihan squat, ternyata besoknya yang ngetop nggak cuma kakinya, ya, di antara kaki juga ya. Yang itu ya, itu terjadi ya. Jadi aktivitas karena asam laktat diproduksi dari kontraksi otot. Ternyata apa? Ya, ada yang secara langsung tadi, ya, ada secara tidak langsung yang lewat. Dan ini satu lagi dikasih di hipotalamusnya. Ternyata asam laktat pada saat berada di hipotalamus, LH-nya naik, otomatis ya lipid hormon naik, lipid hormon akan merangsang sel lipid untuk produksi testosteron. Supaya dia bagus, dia tolak tuh. Makanya tadi ada yang saat latihan, rangsangan saat latihan, dan ada rangsangan pasca latihan. Yang cocok kita satu. Pas. Ya, waktu saat latihan dia naik dikit, tapi setelah dia istirahat dia naiknya lebih. Nah, ini sistem energi metabolisme. Dasarnya ini, ya. Aktivitas intensitas tinggi akan menggunakan ATP-CB, tapi durasinya pendek. Intensitas sedang dia akan menggunakan asam laktat.
intensitas rendah, durasinya panjang, dia akan menggunakan namanya Krebs cycle atau siklus Krebs untuk menggunakan lemak sebagai bahan energi. ATP-CP, sprint, angkat besi, angkat berat, jadi yang ini. Tapi kayak tadi ya, nggak ada sprint yang angkat 1 jam 1 menit ya susah. Sprint maksimal tuh 20-30 detik. Makanya nomor sprint hanya 100-200 meter atau estafet. 400 meternya sudah bukan sprint. Karena terjadi apa? Decelerate, perlambatan. Habis ATP-CP-nya. Ya, jadi antara 0 sampai 30 detik. Ya. Yang kedua, itu durasinya antara 1-3 menit, itu menggunakan asam laktat atau lactic acid sebagai pembakaran dari karbohidrat sebagai sumber energi. Ya, kalau tadi misalnya renang jarak yang ini, lari jarak menengah, angkat beban. Ya, kalau kita anggaplah 1 repetisi berapa? 1 detik konsentrik ya, misalnya 2 atau 3 detik eksentrik. 10 repetisi sudah hampir 1 menit. Makanya rasakan pada saat repetisi akhir bukan hanya berat, tapi otot tuh rasanya kayak panas. Ya, karena apa? Asam laktatnya terus menumpuk di sana. Setelah Anda istirahat, Anda bernafas pelan-pelan ya, ada recovery state, makanya dia bisa ngangkat lagi. Nah, kalau dia Krebs cycle, dia butuh waktu di atas 16 menit baru bisa masuk ke Krebs cycle. Ya, makanya tadi prinsipnya kenapa kita menggunakan latihan beban terlepas 30 menit pertama adalah fase anabolik. Kenapa? Supaya pada saat latihan beban, selesai latihan beban 30 menit kita sudah bisa masuk ke Krebs cycle. Sudah terjadi metabolisme pembakaran lemak. Otomatis setelah 30 menit biasanya apa? Intensitas mulai turun kan, badan mulai capek, mulai level energi mulai rendah dan seterusnya. Makanya di situ kita menggunakan intensitas yang lebih rendah, moderate to mild. Karena setelah 30 menit moderate to high sudah susah. Oke, ini tadi ya intensitas berbalik terbalik dengan durasi. Latihan intensitas tinggi durasi pendek lebih berpotensi meningkatkan hormon-hormon anabolik. Antara 50-70% kalau pakai VO2 max, kalau pakai heart rate maksimum 60-85%. Kalau VO2 max itu untuk di lab ya. Jadi ada suatu alat dilihat kapasitas volume oksigennya diukur. Nggak bisa untuk hari-hari, itu alatnya sangat mahal dan metodenya sangat sulit. Ya, jadi kalau Anda sebagai ini pakai yang heart rate aja. Ya, ini kita lihat di sini karena berhormon ternyata apa? Pada saat Anda latihan dengan intensitas rendah, mau selama apapun, growth hormonnya tiara di bawah. Dia baru naik kalau intensitas di atas 50% VO2 max. Ya, kira-kira sampai maksimal di 70%. Anda tingkatkan terus sampai 90%, ternyata dia tidak berbeda signifikan. 90-70 nggak beda signifikan. Ada strength, ada power. Ya. Nah, istilahnya agak membingungkan. Kenapa? Karena angkat besi angkat besi dibilang weightlifter, angkat berat dibilang powerlifter. Padahal angkat berat potensi ini adalah strength, bukan power. Kalau power adalah memindahkan satu benda dari titik A ke titik B dalam waktu tertentu. Seperti apa? Clean and jerk, snatch ya, ada kecepatan di sana. Tapi di angkat berat kan tidak boleh ada kecepatan. Anda bench press, misalnya Anda up kan, down, nempel, sebelum judge kasih bilang up, ada up bendera merah. Karena tidak boleh ada hentakan. Itu strength. Squat kan, ya di perlombaan ya, turun sampai satu titik tertentu, judge bilang up, baru ada up. Tidak ada hentakan, tidak ada speed. Itu strength. Ternyata apa yang terjadi dalam penelitian tadi ya, hypertrophy protokol, hypertrophy yang biasa kita lakukan. Jadi kayak binaraga, jadi bukan yang terlalu berat, tapi bisa dilakukan sekian repetisi. Ya, tentu dalam proses ada modif, kadang kita latihannya agak berat, repetisinya pendek, kadang kita latihannya repetisinya panjang, makanya lebih ringan dan seterusnya kan. Tapi hypertrophy protokol ternyata lebih optimal dalam peningkatan testosteron dibandingkan strength dan power. Sekarang yang apa? CrossFit misalnya kan, CrossFit kan pasti ada speednya dong. Ya sekian kali nggak apa-apa, kembali. Itu tujuannya apa kan kembali? Kalau tujuannya memang untuk kompetisi ya silakan. Tapi kalau kita kembali bicara pada potensi kesehatan, itu kan jadi pertanyaan juga ya. Karena begitu Anda melibatkan speed,
Berarti apa? Posisi gerak atau kontrol gerak pasti lebih sulit. Resiko cedera pasti lebih tinggi. Apalagi dengan aura kompetisi, ya kan? Habis-habisan istilahnya ya. Oke. Ya, ini datanya. Ya, jadi ini bukan mendiskreditkan cabang olahraga tertentu, tapi kita berdasarkan fakta. Ya, jadi kita lihat orang yang maraton, kadar kortisol, testosteron, rasionya. Jadi pada saat dia ini kondisi dia sebelum latihan. Ini setelah maraton, ini besoknya. Jadi setelah maraton, kadar stres hormonnya naik 2 kali lipat. Setelah dia istirahat 1 hari, normal. Testosteron selesai latihan dia turun. Setelah istirahat bukannya naik, tetap turun. Data ya. Jadi ini bukan like dislike, mendiskreditkan, bukan data. Silakan berdebat, tapi berdebatnya dengan data, bukan dengan opini apalagi mitos. Ya, oke. Growth hormone juga serupa, ya. Jadi kadar growth hormone semua, iya, sama tadi. Ya. Karena tubuh Anda itu sangat cerdas. Tubuh Anda nggak bisa dibohongi. Ya. Semakin lama berarti ada suatu kompensasi. Tadi kita bahas itu ya, yang nanti fokus. Tapi minimal tahu ini dulu dasarnya. Ya. Dan ini sudah ada penelitiannya nih. Tadi itu tadi ini ya. Ada referensinya, ya. Tidak asal ngomong, tidak asal opini, bukan hanya opini. Oke, nah ini ya sinar matahari. Ini sebetulnya dulu saya coba jelaskan sebentar, tapi karena kondisi pandemi sekarang ya ini manfaatnya ya. Itu tuh ya sinar matahari adalah suatu potensi kesehatan yang Anda tidak bisa beli. Sinar matahari. Ya, meskipun kita lahir di bawah garis khatulistiwa, jadi kita terpapar sinar matahari, cuma masalahnya Anda mau terpapar atau tidak, itu masalahnya. Ya, oke, kemarin ya. Ini sempat jadi perdebatan kemarin jam berapa segala macam. Oke, kita buat coba bentuk ini ya. Sebenarnya jam 10 atau di bawah jam 10? Sekarang bulan Oktober di Bali, posisi matahari di mana? Di utara apa selatan? Cenderungnya di bulan Oktober, Desember ke selatan, makanya daerah utara musim dingin kan begitu. Ya, begitu dia masuk fase April, Mei, Juni, posisinya ke utara, Australia musim dingin kan begitu. Artinya jam 10 hari ini dengan jam 10 6 bulan yang lalu berbeda posisi matahari. Jadi nggak usah menghabiskan waktu jam mungkin lagi 5 menit jam 10 baru saya tidak harus. Ya, ini kemarin kebetulan ya saya diminta memberikan lecture dan kita membuat buku juga ya terkait ini. Ya tentu terkait COVID, makanya ada nutrisi, olahraga segala macam ya. Nah ini kita lihat posisi kita terhadap matahari. Jadi kan kita tahu ya ada UVB, UVA, UVC dan seterusnya, kita nggak perlu terlalu banyak. Artinya UVB yang Anda dapatkan dari sinar matahari sebagai pembentuk vitamin D itu paling tidak pada saat sudut matahari ke Anda itu sekitar 45 derajat. Gimana tahunya 45? Anda pakai unsur ukur. Nah ya cukup lihat bayangannya. Jadi kalau tinggi Anda dan tinggi bayangan Anda sama, itu sudut 45 derajat. Semakin tinggi matahari berarti sudutnya melebar. Sampai di titiknya 90 derajat, berarti bayangan Anda hanya lingkaran di itu berarti matahari tidak lurus kan? Berarti UVB-nya tinggi banget. Nah, ini Anda juga harus tahu pada saat jam-jam tersebut ini ya, kita lihat ya. Ini kan jamnya di jam 12 ya. Ini resiko kanker kulitnya ada di sini. Ya betul. Tapi kembali ya, apakah benar matahari yang menimbulkan kanker kulit? Kan contoh 147 yang di 139, average heart rate secara ini adalah 190 192, padahal pembakaran kalorinya sama. Artinya apa? Jadi pada orang yang usianya agak tua, ya, misalnya laki-laki 45 ke atas, 55 ke atas, lebih yang itu kan ada harus perhitungkan juga risiko jantung dan lain sebagainya. Agar tidak terlalu membebani jantung, mending dinaikin levelnya daripada dinaikin speed. Gitu, ya. Untuk safety juga kan.
Karena begitu ada apa-apa dengan kliennya, itu trainernya siapa kan gitu kan jadi. Itu sampai fatal ya. Misalnya gymnya juga kan akan itu kan, wah meninggal di gym X misalnya kan. Orang ini latihan ini, nah kan tentu image-nya kan jelek banget ya. Meskipun kalau kecelakaan bisa terjadi di mana-mana kan. Oke, ini apa? Kita coba. Ya, lihat antar set sekarang kita lihat. Istirahat antar set. Kan dari interval berapa detik sih? Jadi kita latihan dari saat kita naruh beban sampai kita ngambil beban itu lagi. Itu disebut rest between set. Istirahat antar set. Kita lihat ini 60 detik, 90 detik, 120 detik. Anda bisa lihat growth hormonnya gimana. Ya, latihan 60 detik ternyata adalah puncak dari growth hormon. Lalu tinggi. Istirahatnya 60 detik. Tapi biasanya di kliennya gimana? Itu taruh beban, itu bebannya ditaruh apa yang dikeluarin? Oke, ya, right? Ya, alright, kan itu ya. Hemat akhirnya 2 menit. Makanya di sini otoritas Anda sebagai planner untuk menyita HP klien Anda. HP-nya saya. Kalau ibu marah, saya tanggung jawab. Kan misalnya begitu, saya betul kan berarti bapak gak macam-macam, bapak sama-sama apa ya? Kecuali kalau ternyata lawan jenis mungkin beda ya. Enggak juga, sekarang yang seperti juga berbahaya juga ya. Pokoknya intinya itu ya. Jadi paling tidak pastikan waktu restnya itu adalah untuk bernafas. Kenapa bernafas? Karena hanya oksigen yang bisa menetralkan asam laktat. HP-nya nggak bisa. Mau berapapun like di Instagram Anda tidak akan memperbaiki kadar asam laktat. Jadi bernafas, hanya oksigen yang bisa menetralkan asam laktat sehingga si klien bisa masuk ke set. Duduk dan bernafas. Tarik nafas, hembus ya, atur nafas. Ya, 60 detik itu singkat, sangat singkat. Ya, nah tapi kalau testosteronnya 60 detik malah turun. Dia butuh waktu recovery yang lebih lama. Nah, di sini 90 detik baru dia naik. Nah, pertanyaannya, klien Anda mau apa? Saya maunya langsing, fat burn. Kalau fat burn, dominan pada growth hormone. Meskipun itu ada hormon-hormon yang lain ya, tapi salah satu kalau kita bicara testosteron growth hormone, untuk fat burn dominan growth hormone. Berarti kalau dia memang tujuannya fat burn, otomatis lah istirahatnya 60 detik dia sudah masuk ke latihan berikutnya. Latihan berikutnya bukan masih lepasin beban naikin, bukan ya. Itu 60 detik sudah termasuk. Jadi begitu dia taruh sampai dia pegang lagi, itu 60 detik. Tapi kalau kliennya memang untuk muscle builder atau hypertrophy atau apa meningkatkan, dia tentu butuh lebih dominan testosteron. Berarti dia bisa istirahat lagi 30 detik lebih lama. Ini orang luar karena kayak kurang kerjaannya sampai sekian detik dikuri ini ada kurang kerjaan ya. Tapi itulah yang akhirnya kita tinggal ngekor ilmunya mereka ya. Copy paste istilahnya. Ya, intensitas latihan dengan beberapa teknik ya, nanti kita lihat. Kembali ya, tadi kayak tadi kliennya. Wah, kliennya tadi misalnya ada suatu kondisi yang tidak memungkinkan dia latihan berat. Paling sering apa? Lutut, pinggang, bahu juga ya, bahu. Sekarang bagaimana Anda mendesain suatu latihan supaya intensitasnya tetap tinggi tanpa harus dengan beban atau load yang terlalu tinggi. Ini ada tekniknya ya. Ada force rep. Oh ya, force rep ya. Pada saat suatu titik di mana dia tidak mentok, Anda yang bantu. Ya. Ada drop set dan seterusnya. Bahkan sekarang ada yang disebut positive failure, negative failure, dan static failure. Ya, positive failure ya, misalnya ada bed rest ya. Bilang berapa 50 ya, 18 berat, 9 berat, 10 berat banget, 11 sudah nggak bisa. Berarti positif failure, gagal positif. Ada sebagai trailer nih belakang, oke pak, coba 11, udah bantu kan? Bantu turun sendiri, bisa naik kan? 11, naiknya dibantu, 12, turun tahan sendiri, 13 bantu turun juga nggak bisa, udah kayak mau jatuh. Itu negatif failure, dia nahannya udah nggak bisa. Sampai suatu titik dia tahan diam,
Itu 1, 2, 3, 4, udah berbentar nih kan? 5 Anda pegang. Kalau bed press hati-hati ya. Karena nggak pegang kadang-kadang kan gitu ya. Kalau bicep kan kita lempar kan, kalau bed press ya nggak lempar. Ya, jadi itu sampai statis kan. Anda tahan aja udah nggak bisa. So, itu benar-benar itu pectoralisnya udah pakai bajunya udah kebak ya, itu udah optimal. Tapi bebannya kan nggak harus berat, tapi teknik latihannya yang Anda bisa desain. Ya, kalau saya terus terang waktu saya nggak banyak, saya biasanya menggunakan superset bahkan triple set. Tadi saya sebenarnya saya terakhir kita seperti udah mepet, saya ambil ini front press ya, shoulder press, langsung bicep yang pakai pitcher ya, karena tadi saya frontnya side-nya lebih lebar. Habis itu terakhir saya pakai yang cable, front cable. Jadi side dapat, bicep. Kenapa pada saat bicep mau saya dan buat saya dapat istirahat. Ya, meskipun memang recovery-nya nggak full kan. Tapi habis itu waktu saya ini bisa nggak? Bisa. Di paling saya duduk manis kan gitu kan. Jadi waktu ketika sampai 30 menit saya sudah dapat front dapat, yang ini shoulder press, bicep curl-nya dapat, terus ini dapat, terus habis itu lanjut pakai yang ini, jadi pakai yang mesin yang front, habis itu bicepnya pakai yang barbell, habis itu pakai lateral itu nyambung 3. Jadi kardionya juga dapat, ya kan? Bayangkan kalau itu 1 menit, itu sudah 3 menit tanpa jeda tuh, 3 menit tanpa jeda baru istirahat. Itu ya, superset, kan ada yang triple dan seterusnya. Dengan waktu yang pendek, jadi Anda lah yang semakin Anda ini semakin cerdas Anda dalam mendesain suatu program yang bisa menyesuaikan dengan klien Anda. Yang waktunya nggak ada, yang usianya tua, yang cedera lutut, cedera pinggang, cedera syahwat, apapun lah ya, dan seterusnya. Oke, dibandingkan ya post rep, next rep, ya. Next rep di sini, ya post rep hanya dengan 2 repetisi tambahan Anda bisa lihat ada growth hormonnya naik sampai 300%. 3 kali lipat. Hanya dengan 2-3 repetisi tambahan. Yang tadi saya katakan asam kenapa? Karena asam laktatnya akan, ya mau nggak mau kan ototnya harus kontraksi kan. Bahkan pada eksentik kontraksi kan, tetap kontraksi. Yang nggak itu kan jatuh beban. Ya, jadi ada bantu fase positifnya, eksentriknya biarkan dia kontrol. Tapi tentu dengan syarat kliennya sudah menguasai gerakannya. Kalau klien baru ini adalah pakai bed press yang masih goyang-goyang, jangan pakai ini ya, beneran ketimpa beban mainnya. Ya, itu berarti ya kondisi atau itu pakai mesin ya, kalau pakai mesin kan relatif aman ya. Sama testosteron juga memang testosteron naiknya nggak setinggi growth hormone, ya, tapi tetap ini pada saat Anda meningkatkan intensitas dengan post rep menjadi peningkatannya signifikan. Oke, berarti perbandingan aja. Oke, durasi ya. Berapa sih jarak istirahat? Jadi boleh nggak sehari latihan 2 kali? Kan sering itu pertanyaannya kan? Tergantung kondisi fisiknya klien, kondisi stresnya klien, nutrisinya klien, dan lain-lain. Tujuannya apa? Ya, beberapa tahun lalu saya sama Mas Adi pernah memberikan latihan di Jaya Raya. Jadi dia pagi mau kesana dia latihan musik, lari segala macam, siang dia latihan teknik, dia latihan lomba. Bukan itu kan nggak bisa juara. Kalau latihannya sekali sehari gimana? Kapan latihan fisik, kapan latihan teknik, kapan latihan kekuatan kan gitu kan? Nah konsekuensinya apa? Kita lihat. Ya kalau growth hormone, ya ini kelompok pertama. Jadi dia ini latihan, kemudian dia istirahat 2 jam. Dia latihan lagi growth hormonnya dia harus. Kelompok kedua, dia latihan, dia istirahat 4 jam, naik dikit. Kelompok ketiga, dia latihan, istirahatnya 6 jam, nah baru mendekati. Tapi dengan kondisi 6 jam benar-benar istirahat, nggak ada stres, nutrisinya cukup. Bukan habis latihan ke kantor dimarahin bos, ini 6 jam lagi latihan, enggak ya. Ini adalah kondisi ideal. Ya kembali menikah itu ideal kondisinya. Ya. Tapi paling tidak kita tahu. Jadi kalau mau latihan lebih dari sekali, minimal ada waktu jeda 6 jam minimal. 6 jam Untuk growth hormone. Testosteron gimana? Ternyata testosteron minimal 24 jam. Jadi kalau yang latihan sehari 2 kali gimana? Ya resiko.
ditanggung istri, ya. Ya kalau istrinya ya, kalau istri orang kan lebih susah lagi ya. Ya, jadi memang ada potensi, melihat potensi melemahkan di sana. Ini badannya besar kok loyo ya, karena over badannya besar dia latihan sehari 2 kali, otomatis salah satunya resikonya testosteronnya. Karena testosteron butuh waktu recovery yang lebih lama dibandingkan hormon. Ya, itu ada faktor apa? Nutrisi, fitness level, emotional stress dan seterusnya. Oke, nutrisi mungkin nanti dibahas sama Mas Alif ya, sampai. Tapi salah satu yang penting di sini adalah komposisi karbohidrat proteinnya pasca. Ya, jadi di sini sebenarnya pasca exercise adalah suatu potensi yang besar untuk memasukkan zat-zat yang membantu proses anabolik. Ya, biasanya di 2 jam pascanya. Jadi setelah selesai latihan, mungkin pulang, makan atau apa, istirahat. Ini yang disebut sebagai post atau apa namanya post exercise anabolic ini, anabolic fase. Ya, itu fase yang optimal untuk proses anabolik. Nah, yang sering jadi masalah pada saat Anda melakukan olahraga durasi panjang. Contohnya apa? Yang durasinya berjam-jam. Ya, makanya pada latihan maraton gimana cara mencegah supaya tidak terjadi kerusakan jaringan? Biasanya setiap jam dia harus memasukkan gula. Kalau tidak, kortisolnya akan memecah dari karena apa? Setiap aktivitas dia butuh kalori. Padahal yang di dalam tubuh udah habis. Gimana caranya dia harus pecah dari jaringan. Jaringan apa yang dipecah? Lemak, otot, tulang. Kortisol. Maka dari itu setiap jam mereka tidak hanya diberikan air, tapi juga dibiasakan selain air kan ada elektrolit, ada gula dan seterusnya. Tiap jam. Selama fase biasa rata-rata berapa? 4 jam dan seterusnya kan gitu kan. Itu cara salah satu mengurangi. Saya tidak bilang benar bukan mencegah, mengurangi. Kalau mencegah nggak bisa, pasti ada yang degradasi pasca. Ya, mengurangi efek jeleknya. Ya. Ya, ini ya post exercise. Satunya ya, bahwa ternyata kadar kolesterol nggak semata-mata dari makanan. Betul makanan bukan berarti makanan nggak ada pengaruhnya, ada. Tapi rata-rata 30% ternyata nih. Pada saat kolesterol tinggi terjadi apa? Triglycerid naik, kapasitas kolesterol. Apa yang menyebabkan tinggi? Stres. Stres apa aja? Fisik, pikiran, ekonomi juga stres ya. Pokoknya pikiran ya olahraga stres. Apapun yang meningkatkan heart rate Anda, denyut jantung Anda itu stres. Jadi nggak mungkin manusia hidup tanpa stres. Anda baru lahir ceplos, Anda nangis itu stres. Ya kita lahirnya itu stres. Satu-satunya yang bisa menghentikan adalah pada saat Anda diletakkan di jenazah, lalu hilang stresnya. Dia nggak naik lagi kan gitu ya. Ya, jadi itu dimulai dari stres. Ya, jadi terakhir itu aja satu-satunya jalan menghilangkan stres. Selama heart rate Anda naik, mau latihan fisik, mau stres pikiran, mau stres mental, apapun heart rate naik. Kenapa setiap heart rate butuh energi? Setelah sekian menit, tapi kan apakah setiap stres dia langsung jadi kortisol? Tidak, kortisol butuh waktu. Kenapa? Karena dalam 20 menit pertama tubuh Anda masih menggunakan gula yang ada di saraf. Setelah 15-20 menit ini habis, baru dipecah dari kan bersih kortisolnya keluar. Tidak sama. Boleh stres kan? Resikonya adalah kortisol akan. Ya, ini yang imun ya sekarang. Siapa mau nggak mau harus ngomongin imun. Masalahnya tadi ya aktivitas fisik terkait dengan optimalnya. Makanya saya tulis di buku itu juga salah satu apa adalah aktivitas fisik ya. Nah, ini jadi ini kita lihat ini ya lagi 20 menit lagi ya. 20 menit pada orang yang kondisi fit dan orang yang kondisi unfit. Inaktif orang yang aktif. Apa yang terjadi ternyata pada kondisi fit setelah 20 menit dia naik tapi naiknya nggak tinggi. Yang nggak fit naiknya seperti ini. Kan itu katanya dokter kalau latihan malam nggak boleh 1 jam. Iya kan kembali. Kalau orangnya fit dia naik tapi kan naiknya nggak banyak dibanding orang yang nggak. Orang yang nggak fit 20 menit naik, kalau sudah kayak gini susah nuruninnya. Jadi apa yang saya katakan tadi adalah hasil yang namanya kriteria rata-rata. Tiap orang kan beda-beda. Kalau orang yang sudah terbiasa latihan malam nggak ada masalah. Tubuhnya sudah bisa adaptasi. Dia sudah cukup fit untuk mengontrol kortisolnya sendiri.
panjang jadi sedikit nggak bingung juga. Banyak sekali. Satu hal yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan kan, ada perbedaan antara pria dan wanita dalam menghasilkan testosteron. Yang mana testosteron sebagai sumber utama kesukaan otot yang nah, dalam rangka penyusunan program latihan yang mana mungkin sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya dengan peningkatan massa otot maka metabolismenya akan jauh lebih bagus untuk pembakaran kalorinya. Nah, bagaimana kita menyusun program? Pasti ada perbedaan kan antara pria dan wanita karena kalau untuk pria menumbuhkan ototnya kan lebih gampang, kalau wanita kan menumbuhkan ototnya lebih susah. Sedangkan untuk membakar banyak lemak kan kita membutuhkan otot, otomatis kan kita harus mengakali agar kemajuan dari klien yang ingin membakar lemak ataupun membentuk tubuhnya tidak berbeda secara signifikan. Ya, kalaupun ada perbedaan biasanya di load beban, ya kan? Tapi jangan salah, kekuatan upper body dan lower body itu ternyata berbeda. Lower body wanita ternyata tidak berbeda terlalu jauh daripada lower body pria. Itu kenapa pada sprint pria dan wanita selisihnya nggak terlalu jauh. Sprint pria 100 meter itu 9, sekian. Sprint wanita itu 10 sekian, kan beda jauh. Tapi kekuatan upper body-nya beda jauh. Beda jauh. Bench press wanita rekor dunianya berapa? 200 sekian. Prianya hampir 300 sekian. Jadi upper body wanita memang agak sulit mendekati upper body pria. Tapi untuk lower body tidak beda jauh. Jadi kekuatan, jadi program latihan kaki sebenarnya nggak terlalu masalah. Kalau program atas upper body ya mungkin harus di-adjust tadi kemampuan tadi Pak. Jadi kalau dia repetisi, makanya kalau ditanya latihan berat, latihannya berat nggak misalnya kan? Oke, ini bebannya misalnya ini 5 kilo, ini 10 kilo. Berat yang mana? Secara absolut kan tentunya 10 kilo kan? Oke. Atau pertama latihan ya, 5 kilo. Ini 10 kali udah berat banget, aduh udah nggak bisa 10 kali. Atau 6 kali lah, udah berat. Latihan, lama-lama 10, enteng 15 dan seterusnya. Sampai suatu saat yang 10 kilo dia bisa 10 kali. Jadi buat si ibu tadi secara relatif lebih berat mana? Beban 5 kilonya dia saat pertama latihan atau setelah 3 bulan dia bisa menentukan 10 kilo. Jadi waktu pertama latihan beban 5 kilo cuma bisa 5 kali, setelah 3 bulan latihan beban 10 kilo bisa 10 kali. Secara relatif waktu 5 kilo ini. Makanya pada wanita ya tadi ya programnya bisa sama atau sebar tapi mungkin progresnya tidak secepat pria. Si pria sama-sama start 5 kilo, 1 minggu dia sudah bisa 10 kilo misalnya. Yang itu tadi mungkin baru naik 5 kilo. Ya, dan seterusnya. Tapi waktu latihan kaki loh, sama-sama kuat, bisa. Jadi programnya nggak dalam tanda petik tidak terlalu signifikan, tapi progresnya, gradual progresnya harus menyesuaikan dari kondisi si klien. Nah kembali ke pembakaran lemak, ya kan? Terus gimana caranya? Otomatis karena si wanita tidak selama dia tidak diberikan testosteron dari luar, hipertrofinya tidak akan seperti pria, betul? Tapi ingat, lemak wanita, esensial lemak wanita itu kan tidak serendah pria. Wanita memang butuh lemak, dan itu kan nggak punya payudara, nggak punya ya orang mau melahirkan ada apa? Pinggul kan? Jadi disitulah makanya kenapa esensial pada wanita itu 12%, 4 kali lipat pada wanita. Ya 3% wanita sampai 12%. Ya secara umum rata-rata kalau kita bilang ya wanita berapa sih kadar lemak sehat dalam tanda petik ya itu kan dibilang 20% ya 10%, ya kan? Tapi kalau kita bilang essential fat minimal fat yang dibutuhkan untuk melangsungkan hidup 3% tetap ya 12%. Jadi si wanita juga nggak harus apa istilahnya kering-kering amat kalau dia mau tanding kan beda lagi ya. Oke, pertanyaan yang pertama dok, latihan beban apa yang harus dihindari ketika wanita mengalami datang bulan dok? Latihan beban Yang pasti latihan renang mas. Latihan renang waktu datang bulan. Ya benar ya, kasihan yang punya pola mas. Oke, benar ya. Tapi gini ya, tergantung datang bulannya. Datang bulannya, karena pada wanita datang bulan fine-fine aja. Yang sudah ada kan moodnya udah nggak ini ya, jadi nggak mungkin dia kasih break sehari 2 hari ya sampai
namanya dysmenorrhea. Nah itu setiap wanita beda-beda mas. Ada yang menstruasinya tidak nyeri. Kalau nyeri itu kan dysmenorrhea. Itu ada 4 stage. Ya, stage 4 itu yang sudah nggak bisa tiap jatuh dalam bahkan berdirinya susah. Jadi perutnya kayak kram segala macam. Yang itu kan sebenarnya nggak bisa dong kita latih ya. Tapi kalau yang istilahnya yang stage 1 atau bukan stage grade 1, grade 2, aktivitas fisik masih memungkinkan. Tapi mungkin kayak yang kayak RPM atau apa lah, saya mungkin tidak nyaman ya yang wanita ya, kalau kita tahu lagi RPM kan pasti gimana gitu ya, lengket dan seterusnya itu. Mungkin itu pernah yang pertama ya. Jadi secara umum nggak masalah, tergantung nyeri dan tanggulan ya.